Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengejutkan publik. Untuk membahasnya dalam tinjauan Etika Kristus, sudah ada jurnalis Metro TV, ada Arbi Dadono Smito, bersama dengan pendeta Steve Marcel Sairang, Gereja Tiberias Indonesia, dalam segmen Hikmah Siang berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi di segmen Hikmah Siang bersama saya Arbi Dadono Smito, dan kali ini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan seorang pendeta yang sangat dikagumi oleh anak-anak muda zaman sekarang karena ia gemar war takjil nih dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Dan langsung saja kita akan sambut Pendeta Steve Marcel. Halo Pak Pendeta, apa kabar? Halo, puji Tuhan baik Mbak Armida. Mbak Armida apa kabar? Baik, puji Tuhan juga baik hari ini. Dan hari ini Pak Steve Marcel, kita akan membahas mengenai pelecehan kekerasan seksual yang baru-baru ini banyak terjadi di Indonesia, khususnya terjadi di instansi kesehatan begitu, yang tentunya ini bisa mencoreng lingkungan kesehatan begitu ya Pak ya. Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahas mengenai bagaimana perspektif Kristen, etika Kristen terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Pak Marcel, pertanyaan pertama saya adalah bagaimana perspektif etika Kristen terhadap kekerasan seksual, khususnya pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia, terutama yang baru-baru ini terjadi yang menodai lingkungan kesehatan yang dilakukan dokter terhadap korban pasien ini, bagaimana Pak? Oke, dari perspektif umum saja itu hal yang keliru, hal yang sangat salah, apalagi dari perspektif etika Kristen. Dan dalam kekristenan tersendiri itu bahkan jangankan, mohon maaf, melakukan pelecehan di mana ada sentuhan di sana. Ketika kita baru sampai pada melihat dengan hawa nafsu saja, artinya pelecehan secara tidak ada sentuhan, itu sebuah kesalahan yang fatal, dan kata firman Tuhan itu dosa dan konsekuensinya itu bisa sangat besar, itu bisa sangat fatal. Jadi sekali lagi dari perspektif Kristen itu sangat salah, itu sangat keliru. Apalagi kalau kita lihat fenomena yang terjadi hari-hari ini itu dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya kita pikir orang-orang yang harusnya berpendidikan, orang yang harusnya punya logika berpikir yang benar, harusnya menyadari bahwa ada konsekuensi yang besar dari tindakannya. Jadi makanya sangat disayangkan sekali. Baik Pak Marcel, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau tadi sudah ada perspektif etika Kristen, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah isi dari Alkitab mengenai pemerkosaan atau pelecehan seksual. Apakah ada di dalam Alkitab cerita tentang pemerkosaan tersebut, dan bagaimana pandangan Alkitab terhadap pelecehan seksual dan bagaimana cara menanganinya? Oke, kalau bicara tentang pelecehan seksual ya, kita kategorikan sebagai perzinahan. Dan dalam Alkitab ketika bicara tentang perzinahan, dan jika diterapkan hukum Taurat, itu secara hukum itu sangat keras. Jadi dalam kisah Alkitab ada seorang wanita yang kedapatan berzina pada saat itu. At least dia saat itu suka sama suka, tetapi hukumannya pada saat itu adalah, mohon maaf, itu dirajam atau dilempar sampai dengan selesai. Artinya begitu sangat keras hukumannya. Apalagi dalam konteks pelecehan itu artinya bukan suka sama suka, tetapi ada pemaksaan di sana, di mana ada satu pihak yang tidak mau, kemudian dipaksa oleh pihak yang lain. Artinya apa? Hukumannya bisa jauh lebih berat, hukumannya bisa jauh lebih luar biasa besar untuk si pelakunya. Oke, baik. Artinya di dalam Alkitab pun juga sudah dijelaskan adanya cerita mengenai pelecehan seksual tersebut, dan hukumannya pun begitu sangat berat dan besar sekali begitu bagi pelaku maupun juga bagi korban. Betul. Karena bicara tentang, mohon maaf, hukuman rajam pada saat itu artinya apa? Itu hukuman yang penuh dengan penderitaan, karena mohon maaf dilempari orang dengan batu, dan itu tentunya akan menjadi akhir yang sangat menyakitkan buat si pelaku tadi. Apalagi bicara tentang yang namanya pelecehan seksual. Makanya nggak heran ada banyak orang, bahkan orang Kristen sendiri, mereka mendukung untuk apa? Hukuman yang seberat-beratnya bagi para pelaku-pelaku tadi yang melakukan kejahatan seksual.
Oke, baik. Kemudian seperti apa sebenarnya tindakan dari gereja sendiri, Pak, atau ajaran Kristen di dalam mencegah kejahatan seksual, khususnya kekerasan maupun pelecehan seksual itu agar tidak terjadi dan menimbulkan banyak korban begitu? Oke, kalau dalam ajaran Kristen, dalam gereja, jadi ketika kita bicara tentang konteks teologis, kita memahami bahwa kita terdiri dari daging dan roh. Nah, artinya apa? Hawa nafsu itu kaitannya dengan kedagingan. Artinya untuk supaya menang atas kedagingan, kita pastikan kita dikuasai oleh Roh Kudus itu tadi. Artinya begini, ketika tubuh kita, diri kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka si Roh Kudus ini akan menguasai kedagingan kita. Jadi mungkin saja yang namanya hawa nafsu bisa muncul, tetapi oleh karena diri kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akhirnya akan meredam si keinginan daging tadi dan akhirnya dapat mencegah tindakan hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Dan ini tentunya sangat penting bagi anak-anak muda zaman sekarang juga ya, Pak, ya. Oke. Kemudian seperti apa sebenarnya kita beralih ke pelaku di dalam kasus kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, kan pasti ada dua ya disoroti, pelaku dan juga korban. Kalau untuk pelaku sendiri ini, Pak Marcel, seperti apa proses pertobatan yang sejati bagi pelaku kekerasan seksual menurut ajaran Kristen agar pelaku ini tidak lagi mengulangi kesalahannya begitu? Oke, yang pasti adalah kesadaran akan kesalahan yang dia lakukan, kemudian kesalahan akan yang kedua adalah kesadaran bahwa Tuhan sangat mengasihi dia dan Tuhan sangat membenci dosa, dan tentunya pendampingan untuk supaya yang pertama dia bisa melepaskan dirinya dari kuasa bicara tentang kedagingan tadi atau hawa nafsu tadi, kemudian semakin membawa dia pada hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, baik. Itu adalah salah satu pertobatan yang bisa dilakukan bagi pelaku begitu ya, agar tidak melakukan kesalahan. Kemudian kalau untuk korban, ini khususnya dari pendeta atau dari gereja sendiri, apa yang bisa dilakukan dari gereja dan juga pendeta untuk melakukan pendampingan terhadap korban? Oke, yang dilakukan tentunya adalah memberikan dia rasa aman, kemudian membawa dia pada kesadaran bahwa kita tidak bisa merubah masa lalu, tetapi bersama Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan. Bersama dengan Tuhan, sehancur apapun masa lalu kita, Tuhan sanggup pulihkan dan kasih masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa. Jadi ketika dia mulai ada kesadaran bahwa hidupnya masih sanggup untuk dipulihkan, dia masih punya harapan, biasanya itu akan memberikan dia semangat untuk kembali bangkit dari keterpurukan dan akhirnya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Oke, artinya selalu percaya bahwa ada pertolongan Tuhan yang tidak akan berhenti sampai kapanpun begitu ya, Pak ya. Oke, baik. Nah, yang terakhir mungkin ini juga tips bagi anak-anak muda nih zaman sekarang begitu ya, Pak, agar terhindar dari segala bentuk kasus-kasus yang tadi ada pelecehan, ada perilaku asusila dan lain sebagainya. Monggo, Pak Marcel. Iya, buat para pemirsa terutama anak muda, pastikan jaga konten yang masuk ke diri kita. Kenapa? Karena itu kan sangat mempengaruhi. Ada banyak anak muda zaman sekarang, kenapa akhirnya mereka melakukan tindakan yang terlewat batas karena mereka membiasakan dirinya untuk konten-konten yang sangat tidak pantas. Akhirnya itu mendorong dia untuk lakukan kesalahan. Jadi pastikan apa yang masuk dalam pandangan kita, dalam pikiran kita, apalagi hati kita, hanya apa yang baik. Kemudian buat anak muda yang dalam pergaulan, hati-hati, jaga pergaulan, jangan izinkan diri kita masuk pada keadaan yang berpotensi untuk terjadinya tindakan pelecehan itu tadi. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa kejahatan terjadi bukan karena hanya niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi pastikan hindari keadaan-keadaan yang berpotensi membawa kita pada situasi yang berbahaya, dan tentunya tetap berdoa supaya perlindungan Tuhan tetap ada bagi setiap kita. Baik, terima kasih Pak Marcel untuk waktunya hari ini. Sudah bersama Hikmah Siang dan saya membahas mengenai bagaimana sebenarnya perspektif etika Kristen terhadap kasus pelecehan seksual yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak Marcel. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Pendeta Steve Marcel, seorang pendeta dari Gereja Tiberias yang ada di Jakarta, terkait dengan bagaimana perspektif etika Kristen dan bagaimana pandangan Alkitab terkait dengan kasus pelecehan seksual yang ada di Indonesia, khususnya yang baru-baru ini terjadi. Kesimpulannya adalah, pemirsa, pelecehan seksual, kekerasan seksual ini adalah dosa dan kejahatan yang sangat luar biasa, dan tentunya ini sangat dilarang oleh Tuhan. Dan maka dari itu, pemirsa dan juga anak-anak muda,
diharapkan untuk mampu menjauhi diri dari adanya segala sikap asusila tersebut untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan sampai jumpa di Hikmah Siang berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.